Pada zaman dahulu, semua hewan dapat berbicara layaknya manusia. Mereka hidup bersama di dalam hutan belantara. Di antara hewan-hewan itu terdapat seekor ular yang sombong. Karena kesombongannya, banyak hewan yang tidak mau bersahabat dengan si ular. Pada suatu hari, kerbau dan ular bertemu di pinggir hutan. Kata si ular, "Wahai kerbau, jika ku perhatikan, tubuhmu memang besar. Namun aku sangsi, apakah kekuatanmu itu juga besar seperti besarnya tubuhmu itu?" Si kerbau terlihat sangat jengkel mendengar ucapan si ular. Jawabnya, "Tentu saja kekuatanku juga besar. Bahkan kekuatanku jauh lebih besar dibandingkan kekuatan tubuhmu yang kurus, kecil, lagi panjang mirip tali itu." Si ular menjadi marah. "Betapa sombongnya engkau ini, hai kerbau," hardiknya. "Justru engkau itulah yang sombong," sergah si kerbau yang tak mau kalah. "Tak pernah aku meragukan kemampuan kekuatanku, namun engkau yang memulai dengan meragukan kekuatanku. Begitupun engkau menyebutku sombong. Bukankah engkau itulah yang terkenal sombong selama ini? Jika aku membeli tubuh hewan, meskipun hewan itu besar tubuhnya, aku jamin tubuhnya pasti remuk, tulang-tulangnya akan hancur. Hewan itu akan mati dan akhirnya bisa kumangsa." Meski si ular berbicara dengan sombongnya, si kerbau hanya menanggapinya dengan senyum sinis. "Hanya begitu kemampuanmu yang sangat engkau sombongkan itu?" tanyanya. Si ular kian murka. "Apakah menurutmu kekuatanmu itu mampu melebihi kekuatanku?" tanyanya dengan suara galak. "Seperti yang telah kusebutkan tadi, kekuatanku jauh lebih besar dibandingkan kekuatanmu," jawab si kerbau. "Tidakkah engkau mengetahui jika bangsa manusia senantiasa menggunakan kekuatan tubuhku untuk membajak sawah? Tidakkah engkau melihat jika bangsa manusia menggunakan bangsaku untuk menarik barang-barang yang sangat berat? Itu semua telah jelas menunjukkan bahwa kekuatanku jauh lebih besar daripada kekuatanmu. Tidak perlu aku harus membelit seperti yang engkau lakukan, karena hanya dengan dengusan napasku saja aku telah dapat meremukkan tubuh hewan yang berani menggangguku. Apakah itu masih belum cukup bukti bagimu bahwa aku lebih kuat dibandingkan dirimu? Jangan karena tubuhmu besar, lantas engkau menyangka lebih kuat dari aku," seru si ular. "Kita bisa buktikan siapa di antara kita yang lebih kuat." Si kerbau menerima tantangan si ular. "Siapa yang lebih dahulu menunjukkan kekuatannya?" tanya si kerbau kian menunjukkan tantangannya. "Karena tubuhku lebih kecil, baiklah aku yang memulai," jawab si ular. Si kerbau mengiyakan. Si ular lalu membeli tubuh kerbau, dikerahkannya segenap kemampuan dan kekuatannya agar dapat lebih kuat membelitnya. Ia terus berusaha mengerahkan kekuatannya. Namun si kerbau tampak tidak terpengaruh. Si kerbau terlihat tenang-tenang saja. "Apakah engkau telah mengerahkan segenap kemampuan kekuatanmu?" tanya si kerbau. "Ya," saut si ular dengan bangga. "Apakah engkau masih kuat menahan lilitanku?" Si kerbau tertawa. "Lihatlah sendiri," katanya. "Belitanmu masih terlalu lemah untuk melumpuhkanku. Jangankan remuk tulang-tulangku, merasa sakit pun aku tidak. Cobalah untuk lebih mengerahkan kekuatanmu." Sia-sia si ular mengerahkan kekuatannya karena si kerbau tetap mampu bertahan. Si ular akhirnya menyerah setelah berusaha keras. "Sekarang giliranmu untuk menunjukkan kekuatanmu, kerbau," katanya. "Baiklah," jawab si kerbau. Si kerbau mengembuskan napasnya kuat-kuat. Si ular merasa kesakitan yang sangat pada tubuhnya. Semakin keras hembusan napas kerbau,
Semakin sakit dirasakan si ular. Si ular merasakan tulang-tulangnya remuk dan belitanya pun seketika terlepas. Tubuh si ular jatuh ke tanah karena tak mampu lagi menghadapi hembusan napas kerbau. Si ular tak berdaya. Bagaimana ular? Bukankah telah terbukti jika kekuatanku jauh melebihi kekuatanmu? Si ular akhirnya menyadari kesombongannya selama ini tidak berguna. Dia ternyata benar-benar tidak berdaya menghadapi kerbau. Kekuatan yang selama itu disombongkannya ternyata tidak berpengaruh pada kerbau. Ia pun menyadari kesalahannya. Si ular akhirnya berjanji untuk tidak mengganggu kerbau hingga anak cucunya kemudian. Si kerbau pun berjanji tidak mengganggu ular hingga anak cucu kelak. Satu lagi pintaku, kata si kerbau. Jangan engkau dan anak cucumu mengganggu para pengembala kerbau. Apakah engkau bersedia untuk berjanji? Si ular mengatakan kesediaannya. Maka sejak saat itu hingga sekarang ini, ular tidak pernah mengganggu kerbau dan juga orang yang menggembala kerbau.